Assalamualaikum semuanya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran 6 tentang tumbuhan sahabatku. Dengan pemetaan kompetensi dasar PPKN 3.1 dan Bahasa Indonesia 3.1 dengan tujuan pembelajaran 1. Setelah mendengar teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan detail. Tahukah kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Ayo kita cari tahu. Tahukah kamu tentang kelelawar? Ayo kita pelajari tentang kelelawar. Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. 3. Pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. 4. Kelelawar hidup 20-30 tahun. 5. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. 6. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. 7. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, itu tadi tentang kelelawar. Apakah kalian tahu tentang hiu gergaji? Nah, saya akan membacakan teks laporan dan nanti kita akan menyimpulkan ide pokok dan kesimpulan dengan menggunakan kosakata baku. Yuk kita perhatikan dan pahami. Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan mempertahankan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Nah, dari teks tersebut,
Ayo kita mencari ide pokok dan kesimpulannya. Di paragraf 1, hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Nah, kita bisa lihat ide pokok terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Di situ ide pokok asal dari hiu gergaji. Kemudian kesimpulannya, hiu gergaji berasal dari Danau Sentani, Papua. Selanjutnya, untuk paragraf kedua, hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Nah, ide pokok dari paragraf kedua adalah jumlah gigi hiu gergaji dan kegunaan dari giginya. Kemudian kesimpulannya, gigi hiu gergaji berjumlah 14 sampai 22, digunakan untuk mencari makan dan mempertahankan diri. Hiu gergaji bisa berenang dengan cepat. Selanjutnya, ayo menulis. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya. Nah, sekarang apa pendapatmu tentang sikap Benny? Kemudian untuk yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Selanjutnya untuk yang ketiga, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Nah, perlu dipahami lagi, sebelumnya kita sudah menghafal dan membaca sila Pancasila tersebut. Apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Materi kali ini kita akan membahas sila kelima dari kelima sila Pancasila. Sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memuat nilai-nilai sebagai berikut. 1. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. 2. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. 3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. 4. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. 5. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Jawaban pertanyaan tadi menyangkut kelima sila Pancasila. Apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ya, Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima.
Untuk tugas kali ini, carilah 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Saya kira materi kali ini cukup. Ada kurangnya kalian bisa membaca panduan sumber lainnya. Untuk subtema 2 selesai dan kita lanjutkan ke video selanjutnya ke subtema 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.